104.4 FM di Dering Bintang Tamu malam ini. Artinya saya tidak kecewa dengan tidak hadirnya narasumber yang kita tunggu-tunggu tadinya, yaitu Ikatan Kerukunan Nusarara. Ada pengganti yang lebih baik lagi, pengganti yang akan saya curi ilmunya, saya ambil ilmunya, yang sudah begitu pakar atau sudah begitu lama malang melintang di dunia broadcast dan juga di dunia komunikasi. Oke, malam ini kita akan bersama Kanda Trianto Dai di Dering Bintang Tamu. Dan sebentar saya akan buka layanan telepon jika ada di antara sahabat yang ingin bertanya langsung di sesi interaktif melalui 082296686350. Itu sebentar ya. Oke. Nah, Kak Anto. Ya. Lebih akrab ya Kak Anto. Ya. Okay. Kak Anto di dunia broadcast ini sendiri, di dunia penyiaran sejak tahun berapa ini? Kenal dunia penyiaran ini? Ya. Terima kasih. Ya. Saya mulai berkiprah di dunia broadcast dan komunikasi itu dimulai di Kota Palu pada tahun 1986. Iya. 86 ya? Ya, wow. Tahun 1986 ketika saya kuliah di Universitas Tadulako. Di situ saya mulai berkiprah di Radio Nebula. Palu ya? Ya, di Palu. Kemudian 86 itu kebetulan kami sempat bikin seminar di Bulak Sumur Gajah Mada, Yogyakarta. Setelah itu kami kebetulan punya teman di Universitas Gajah Mada. Kemudian kami dibawa ke Radio Jeronimo. Oh, Jeronimo, Yogyakarta. Oh, oke. Di situ kami diilhami setelah pulang ke Palu bikin Radio Nebula. Oh begitu. Sementara pada saat itu Kak Anto masih sebagai seorang mahasiswa atau? Saya masih mahasiswa, kebetulan diundang seminar nasional di Universitas Gajah Mada Bulak Sumur Jogja. Nah, di situ mulai diilhami untuk bikin radio sama teman-teman. Saya bersama Iksan Laulemba, Tahmidillah Sahido. Betul ya. Bertiga. Di situ kami mulai bikin radio. Oke. Pada saat itu kasih gambaran di masa-masa remaja mungkin ya pada saat itu ya. Masih kuliah. Di era semester berapa pada saat itu? Sudah sibuk atau sudah masuk ke dunia broadcast itu? Waktu itu saya masih semester awal? Enggak, semester 6. Oh, semester 6 ya. Semester 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. So tua juga. Ya, saya sosiologi. Ya. Nah, tua mau orang Palu bilang. Berarti selevel dengan Budi Andicela, terus Kak Tasrif. Ya. Kalau Tasrif Siara saya satu letting. Satu letting. Ya, kalau Budi itu junior saya. Iya, junior betul. Saya harus panggil Kanda ini dan angkat topi saya dengan Kak Anto Dai. Iya. Nah, beberapa bulan kemarin saya sempat bertemu di salah satu event, di salah satu momen penting. Satu pasangan bakal calon di kegiatan Al-Mahdi bedah draft visi dan misi. Nah, disitulah saya melihat bagaimana kemampuan Kak Anto Dai menjadi seorang moderator dengan santai, dengan komunikatif yang begitu sangat jempol. Nah, ini didapatkan dari mana ilmu komunikasi ini? Anto. Saya di kampus sering juga bawa makalah, bawa materi, kemudian di seminar nasional juga saya ditunjuk sebagai moderator. Seperti seminar di Yogyakarta itu di Bulak Sumur Gajah Mada, saya sebagai moderatornya itu seminar nasional. Kemudian saya juga diundang di Universitas Indonesia tahun itu untuk bicara masalah Asia Afrika, saya juga moderator. Wah, banyak prestasi dan banyak kegiatan yang pernah diikuti. Oke, malam ini sahabat sambil menikmati secangkir kopi
spesial kopi yang sangat khas dari Warkop Aweng Gandaria Ampana. Kopi Kita Night, tetap ya. berbincang santai di sini dan juga perbincangan ini bisa sahabat Gandaria ikuti atau nonton nanti di channel YouTube Gandaria FM Official. Jangan lupa subbreaker di sana. Betul. Kalau tidak di subbreaker tidak baper. Kira-kira seperti itu. Oke, saya mau tanya tentang kesan, apa saja kesan yang baik, kesan yang lucu, atau kesan menyedihkan di saat pembangunan atau Kak Anto kan salah satu yang mempelopori berdirinya Radio Nebula. Nah, kesan-kesannya itu bersama teman-teman pada saat itu. Ya, sesuatu yang mulai dari awal itu memang harus banyak berkorban, harus banyak capeknya, harus bagaimana lah. Saya pikir orang Gandaria pasti paham. Begitu ya. Ketika ada kesan lucu enggak? Satu saja mungkin, ada yang panjat antena atau kasih berdiri tower jatuh. Iya, ada. Ada ya? Ada. Sempat saya kasihan. Kembali membuka ingatannya seperti ingatan saya, kalau saya ingat Bondan itu udah pernah jatuhi mangga. Kebetulan ada pohon mangga di dekat studio itu. Ya, Bondan itu yang gemuk itu. Oh, saya kira Bondan yang kurus. Bom. Oh, iya. Itu yang paling melekat di ingatannya Kak Anto ya. Kemudian yang kedua, kita begadang sampai subuh untuk cari lagu. Dulu kan belum ada komputer. Betul. Belum ada wifi. Kita begadang untuk cari lagu. Kalau gaya menyiar dulu itu kan beda dengan sekarang. Beda. Sekarang kita pakai komputer, langsung tag, dapat lagu. Dulu masih kaset ya? Dulu kita harus sebelum turun besok itu, kita sudah harus cari lagu malam ini. Kasetnya dipersiapkan sampai 40 kaset ya, 40 album. Dengan diputar pakai ballpoint atau kertas yang di ini terus. Jadi dengan peralatan yang kurang atau tidak canggih seperti itu, apa kesan dari Kak Anto dibanding dengan zaman sekarang atau teknologi yang sudah maju? Sebenarnya penyiar sekarang bagus, ya, manja, bagus dibanding kita dulu. Kita dulu itu tadi saya bilang, kita harus cari lagu malam untuk persiapan besok. Meskipun jadwal nyiar kita siang atau sore, tetap malam kita cari karena lagu kita harus paham. Betul. Kapan awalnya, kapan akhirnya, di mana intronya. Nah, berarti dengan cara seperti itu paling tidak juga mematangkan sisi seorang atau sosok seorang penyiar. Iya. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang kan? Iya. Tapi sebelum itu kita dulu ikut magang di Radio Romako Jakarta, betul. Prambors. Misalnya seorang penyiar studi itu banding ya. Misalnya seorang penyiar itu, kalau kita pakai mic yang AKG, kita harus 40 cm dari mic. Sudah bagus. Saya bisa tangkap. Mungkin pada saat zaman tersebut belum ada alat yang bisa meng-cut atau memfilter atau memproses suara yang lebih. Itu yang belum digunakan oleh radio dulu. Nah, padahal mixer yang kita pakai waktu itu kan sudah lumayan canggih ya. Iya, sudah ukuran sudah untuk recording. Sudah bagus. Seperti kelas-kelas radio Prambors Jakarta. Itu mic-nya sudah wifi, segala sudah bagus sekali. Cuman mungkin dengan ruangan yang pakai peredam suara. Nah, kita harus 40 cm dari jarak. Harus begitu ya. Berarti harus pakai mistar. Iya, harus diukur ya? 40 cm dari mic. Berarti harus begini. Iya. Baiklah. Randa Kabilasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Kak Anto, acara apa yang Kak Anto pernah bawa di saat berdirinya Nebula FM? Sempat saya beberapa waktu saya ikut Coffee Morning. Coffee Morning. Iya. Terus kalau malam sempat saya bawa kawal itu acara. Dulu kita di Nebula kalau kita mau bawa acara, kita kawal acara gitu. Betul, istilah. Kita kawal.
Bukan kita bawa acara. Dikawal ya. Kita kawal. Kita kawal acara waktu itu ada diskusi publik. Iya. Kemudian misalnya kebetulan MH Indun Najib datang, artis-artis ibu kota, ya kita diskusi. Betul. Yang terakhir sempat itu Anies Baswedan. Oh, masih sempat ya? Dapat ya? Sekitar tahun berapa itu? Sekitar 90-an kalau Anies 90-an. Baswedan. Ya. Kanto masih di Palu pada saat itu? Masih malang melintang di sana. Baik, semakin menarik, semakin jauh perbincangan kita bersama Kakanda Triyanto Dai. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena Kak Triyanto Dai masih dikawal Om DJ sebentar. Iya. Itu bahasanya. Ya. Om DJ kembali lagi di Dering Bintang Tamu setelah beberapa pesan berikut ini. Ditemani secangkir kopi susu khas Aweng Gandaria Ampana. Memang nikmat. Bagaimana Kanto? Iya, mantap. Apalagi kopinya gratis. Iya. Betul, aroma kopinya semakin terasa ya. Semakin terasa dan satu-satunya di Kota Ampana. Betul. Nah ini tidak sampai merobek kantong karena murah meriah. Iya, terjangkau. 10 ribuan sampai 20 ribuan. Iya. Di sekitar itu. Iya. Karena banyak menu juga yang disiapkan oleh Warkop Aweng Gandaria Ampana. Iya. Nah kembali lagi kita di Dering Bintang Tamu bersama Kak Triyanto Dai. Seorang apa ya saya harus katakan, praktisi radio juga boleh. Ya. Karena dari tahun 86. Ya. Pernah bermimpi tidak Kak Anto sebelum berdirinya Nebula, kok tiba-tiba sudah ada di salah satu radio yang sekarang notabene adalah radio ternama di Kota Palu. Pernah bermimpi nggak seperti itu? Ya, memang sejak SMA ada radio liar yang sempat kita bangun di Ampana ini. Wah, namanya El Sinta. Radio liar juga rupanya ya. Waktu itu masih MW gitu loh. Oh, masih MW, SW ya? Ya, SW, MW. Yang siarannya kalau siaran di Ampana kedengaran sampai di Sulawesi Selatan. Iya. Kira-kira seperti itu. Itu. Dulu itu waktu SMA. Ya. Memang hobi itu dari situ. Dari situ ya. Setelah kita di Palu, ya, dan ketemu dengan teman-teman di Jakarta, di Jogja, ya. Berlanjutlah hobinya. Bangkit lagi itu semangat itu. Betul. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan penting saya, apakah semangat itu masih ada? Ya. Semangat itu masih ada, ini namanya juga hobi. Kalau masih ada, pintu studio saya akan buka 2 kali lebar, berarti kita bergabung untuk ngobrol santai di sini. Saya siap bantu Radio Gandaria. Nah, siap. Ada satu lagi kru Gandaria baru. Iya. Nah, Kak Triyanto Dai. Artinya saya sih welcome dalam hal ini. Dan juga apalagi bos kita, bos Farid, Bung Farid ya. Bung Farid mereferensikan bahwa Om DJ ini loh praktisi radio dan ini orangnya hebat. Ternyata memang seperti itu. Karena saya sudah melihat secara langsung ya. Oke. Di masa kuliah dulu selesai tidak kuliahnya? Saya selesai 88 sekalian dengan wisuda waktu itu. 88. Ya. Termasuk lambat, cepat atau tepat waktu pada saat? Ya agak lambat karena kita radio. Iya, bukan juga karena radio. Dibanding di samping radio saya aktivis juga di HMI. Oh, begitu. Di Pemuda Pancasila, di KNPI. Di Citra Budaya Remaja mungkin pernah dengar dulu. Pernah. Rais Madarayu. Saya pernah sehat di situ. Oh, iya. Sama-sama Haris Niang. Nasir Mangasing segala macam ya. Oke, baik. Nah, ini sangat menarik sekali, banyak pengalaman yang kita bisa dapatkan dari seorang Kakanda Triyanto Dai. Nah, saya buka sesi tanya jawab, sesi interaktif kita di 082296686350 untuk sahabat Gandaria yang ingin bertanya. Nah, kita sedikit menyeberang dari pertanyaan tentang praktisi radio atau seorang pelopor broadcast di Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya, kira-kira
apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang ini dan yang akan datang setelah terpilihnya nanti di 2020 Pilkada serentak? Apa yang harus lebih utama dilakukan oleh pemimpin baru kita atau pemimpin yang sekarang sementara menjabat atau menjalani pemerintahannya untuk kemajuan Tojo Una-Una? Nah, di segi apa, sisi apa yang masih kurang menurut pandangannya Kak Trianto Dai? Ya, kalau menurut saya, pengamatan saya selama ini, kita tidak menggunakan media itu secara maksimal. Radio Gandaria ini satu-satunya radio yang swasta di luar RRI yang bagus. Saya lihat prospeknya. Why not? Ini kenapa tidak dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan. Kenapa tidak itu dilakukan? Nah, kita harus manfaatkan media ini. Media sosial beda dengan media visual, audio visual. Radio Gandaria adalah media audio, murah, meriah, dan terjangkau. Nah, dibanding harus beli kuota. Iya, dibanding dengan media sosial. Dan untuk kelas Tojo Una-Una ini, media sosial itu belum dimiliki secara maksimal oleh masyarakat Tojo Una-Una dibanding dengan radio. Itu orang ibu-ibu rumah tangga di rumah bisa dengar langsung, bisa sambil baring, tanpa memikirkan kuota, pulsa, segala macam. Yang penting ada listrik, ya bisa dengar radio, segala macam. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lebih ke intinya. Dari sisi pembangunan yang ada di Ampana, mungkin fasilitas umum kah atau fasilitas apa yang masih kurang menurut pandangan atau kacamata Kak Trianto Dai? Apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Tojo Una-Una ini? Ya, saya kira pemerintah daerah, pemerintah daerah harus memikirkan banyak hal. Tapi yang paling mendesak itu menurut saya infrastruktur. Infrastruktur yang berhubungan dengan produksi, pertanian, kelautan perikanan, dan sebagainya. Itu saya pikir karena itu yang menyentuh sektor-sektor real. Sektor ini yang harus diperkuat daya belinya, supaya mereka punya daya beli, bisa bayar pajak, bisa beli pulsa, bisa bayar SPP anak sekolah, segala macam. Ini usulan yang bagus. Siapapun bisa berbicara masalah usulan seperti apa untuk Kabupaten Tojo Una-Una. Bukan hanya Kak Trianto Dai, siapapun Anda silakan sampaikan. Jika pemerintah mendengarkan aspirasi atau suara Anda dan menggolkan atau membuat aspirasi itu atau suara itu menjadi sebuah kenyataan, maka satu level Tojo Una-Una mungkin akan lebih baik lagi. Nah, mari bersama kita sebagai masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, paling tidak sebagai penduduk, sebagai masyarakat yang mobilitasnya setiap hari di Kabupaten Tojo Una-Una, saling bahu-membahu untuk membangun kabupaten ini. Kalau dari segi kebersihan, lingkungan atau apapun itu, bagaimana menurut Kak Trianto Dai sejauh ini? Ibu kota kabupaten itu mestinya ada penataan kota. Mesti ada penataan kota. Program itu harus ada supaya kota ini kelihatan sebagai ibu kota kabupaten. Kelihatan bentuknya seperti apa. Saya pikir itu sangat mendesak dan prioritas awal ketika pemimpin hasil pilkada ini terpilih. Nah, misalnya begini, yang saya maksud, Ampana itu harus ada kota jasa, jadi kota jasa.
Jadi orang mau makan ada, orang mau tinggal hotel ada, lengkap ya. Orang mau cari onde-onde siang-siang ada. Betul. Orang mau cari jepa gula merah kayak di Palu itu malam ada. Itu yang dimaksud dengan kota jasa. Oh iya. Orang mau duduk santai bawa pacarnya ada. Sudah jelas jika itu terjadi berarti perputaran ekonomi semakin bagus dan itu jadi destinasi. Tadi debat kandidat wali kota Palu sempat saya kritisi karena saya ikut siaran langsungnya. Sempat berkomentar di situ? Enggak, saya sempat bicara di Facebook. Iya. Sempat bikin status juga. Saya kan petahana itu beliau menyebut bahwa yang mendesak di Palu ini kota Palu harus jadi kota destinasi. Jadi saya tanggapi begini, sebelum untuk menjadi kota destinasi harus jadi Palu jadi harus kota jasa dulu. Ya, supaya orang datang. Bagaimana orang datang, orang mau cari onde-onde tidak ada. Semua masalah jasa harus ada. Orang mau cari kalau kaledo apa saja jenis kuliner ada, harus ada gitu. Mulai dari nasi kuning spesial sampai nasi kuning beras merah juga ada. Yang begitu. Itu kota jasa. Oke, baik. Menarik perbincangan kita malam ini. Bincang santai kita mengisi waktu sampai dengan jam 21 malam nanti. Masih dikawal Om DJ di sini. Saya menggunakan kalimat dikawal. Seperti radio di tahun 80-an. Oke. Baik, Kak Trianto Dai, pelopor dunia broadcast yang sekarang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Mantan dari salah satu kru ya. Radio Nebula, Nebula Nada, Nebula FM. Masih ingat Nebula Nada? Iya, kalau awalnya kita pakai Nebula Nada. Kalau tidak salah nama PT-nya juga PT Nebula Nada. Iya. Tapi akhir-akhir dirubah 90-an ke atas pakai Nebula aja. Oh, Nebula saja. Oke, baik. Saya mencuri sedikit informasi di zaman 80-an. Kita kembali lagi sebentar, sahabat Gandaria, jangan kemana-mana. Masih Om DJ bersama Kak Trianto Dai di Dering Bintang Tamu 1044 FM. Kembali lagi dengan Om DJ dan Kak Trianto Dai. Suku apa ini sebenarnya Kak Trianto ini? Jangan suku cadang ya. Suku apa ini jelas? Kalau suku cadang onderdil itu. Untuk saya dan asli. keluarga itu, saya ini Tojo Una-Una. Mama, papa? Papa orang Kepulauan, mama orang Tojo. Oh, begitu. Jadi saya Tojo Una-Una lengkap. Tojo Una-Una lengkap ya. Nah, gitu. Saya sempat mendengar atau sempat sedikit tahu informasi bahwa pendiri atau pemilik dari radio Nebula FM ini adalah asli Kabupaten Tojo Una-Una dari Kepulauan Una-Una ya? Iya, betul. Apakah betul seperti itu? Betul, Lasahido. Ya, Tahmidi Lasahido. Berarti dengan ini yang punya kafe apa? Kotex Nebula. Itu sepupu. Masih ada hubungan ya? Bang Jemi Lasahido. Jemi Lasahido. Oke, baik. Malam ini kita akan sudahi bincang-bincang kita. Minta maaf waktunya sudah harus selesai nih, Kanto. Nah, mungkin ada closing statement dari Kak Trianto Dai, dari Kanto pribadi untuk pendengar Radio Gandaria, untuk kaum muda, milenial atau sahabat Gandaria, silakan. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa Radio Gandaria ini adalah sebuah media yang baik sekali untuk dimanfaatkan, terutama yang berkaitan dengan informasi pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan sebagainya. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada milenial ya, anak-anak milenial ini ya harus menggunakan media ini sebaik-baiknya.
mengabdi kepada daerah dan sebagainya. Dan yang terutama, Ya. saya ingin menghimbau sukseskan pilkada. Itu yang perlu. Ya, 2020. Dan satu lagi tetap mengutamakan protokol kesehatan ya. Kan, Iya, itu salah satu. Iya, yang cuci penting. tangan, Iya. cuci kaki, kongbobo. Yang Iya. jelas jaga jarak, Iya. cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah ya. Ya, protokol kesehatan. Baik, Ya. itu saja mungkin. Ya. Terima Ya. kasih banyak Ya. kehadirannya. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Dering Bintang Tamu malam ini, Ya. Kak Trianto Dai. Ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik dan lebih sering lagi di 1044 FM. Ya, makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya Ampana Lea 1044 Gandaria Radio